kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih khusus kita malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo yang sudah berkenan untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini, juga untuk media dari berbagai daerah. Yang pertama sekali, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya, kita diberikan juga kelancaran dalam berbagai urusan, ya, dimudahkan dalam mencapai apa yang kita rencanakan, ya. Dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk narasumber dan juga untuk peserta diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin untuk yang belum sempat mengenal, ya, saya yang malam hari ini akan coba memandu diskusi pada malam hari ini. Saya Yus Diansa, media koran, ya, dan memang masih aktif juga di beberapa kanal, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk mempersingkat waktu, ya, mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal, ya. Ya, oke, kita akan langsung saja. Malam hari ini terlebih dahulu akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Profesor Paiman Raharjo, yang adalah media massa sebagai opini publik, ya, mungkin dalam kaitannya dengan opini publik. Nah, sejauh mana media massa ini bisa membentuk opini publik. Nah, kita akan bersama-sama malam hari ini mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Paiman Raharjo, dan kemudian juga nanti kita akan membuka sesi tanya jawab apabila memang ada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam hari ini. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo, kami persilahkan untuk memberikan paparannya pada malam hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas, ya, senang sekali bisa ketemu dengan awak media dan juga teman-teman semua. Sebenarnya saya bukan ahli di bidang komunikasi, ya, saya pakar kebijakan publik, tetapi saya kebetulan dari politik saat ini sarana sebagai sarana komunikasi yang memang yang meramaikan suasana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi media atau media massa ini sebagai sebuah alat, ya, sebagai alat komunikasi, ya, untuk menyampaikan pesan, gagasan kepada masyarakat. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa peran ini merupakan sebuah bagaimana konsep fungsi media itu sendiri, ya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai sarana komunikasi, ya, sarana komunikasi. Nah, tadi saya sampaikan di dalam membentuk opini, ya, ini media ini sangat berperan sekali. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana opini ini dibentuk, ya. Ini dengan peran dari media penyampaian pesan. Tadi saya sampaikan saat ini, ya, misalkan informasi terkait dengan PPKM, ya, seolah-olah, ya, ada yang dikembangkan pemerintah ini berlama-lama itu membiarkan untuk PPKM, ya, tetapi sesungguhnya, ya, di dalam pesan itu harusnya lebih dikuatkan bahwa ini sebagai upaya di dalam menyelamatkan, ya, menyelamatkan jiwa masyarakat dalam menghadapi wabah, ya, wabah corona. Nah,
Tetapi tatkala media membentuk opini, ya, menyiarkan hal-hal yang pemerintah gagal, pemerintah tidak ini dan sebagainya, maka akan membentuk sebuah opini pemerintah ini tidak mampu mengatasi. Nah, tetapi di sisi lain, di luar negeri ataupun pihak-pihak tetangga kita menilai Indonesia termasuk negara yang mampu. Nah, artinya apa? Opini ini tergantung dari media mau ke arah mana, ya kan? Karena masyarakat itu saat ini kan informasinya adalah kebanyakan dari media, baik televisi, baik itu radio, baik itu surat kabar, baik itu Twitter, baik itu Facebook dan lain-lain. Nah, oleh karena itu peran di sini harus menempatkan dirinya sebagai sebuah fungsi komunikasi yang independen, ya, fungsi komunikasi yang memang sebagai sarana komunikasi, ya, menyampaikan kalau jelek-jelek, kalau baik-baik gitu. Nah, tetapi saat ini cenderung, ya, karena untuk meningkatkan daya jual atau daya beli, ya, atau tren untuk naik ratingnya gitu, ya. Nah, itu biasanya bumbu-bumbu berita yang memang membuat penasaran publik itu yang justru banyak diangkat. Tetapi kalau hal-hal baik, ya itu orang tidak akan penasaran gitu. Nah, oleh karena itu di sini fungsi media massa itu harus independen betul, ya, sebagai sarana untuk menginfokan sesuatu yang benar gitu, ya, sesuatu yang benar. Nah, karena tatkala nggak benar akan terbentuk opini yang negatif gitu. Jadi setiap informasi itu bisa membentuk sebuah opini, ya. Misalkan saat ini opininya bahwa Indonesia tingkat kematiannya tinggi gitu, ya, tingkat kematiannya tinggi. Nah, itu orang akan berpikir, wah, emang nggak berhasil nih Indonesia menangani ini. Tetapi jika kita lihat dari sisi berita yang lain, bahwa dari sekian negara di dunia, Indonesia mampu menekan dari tingkat kematiannya, tapi yang sembuh sekian dan sebagainya. Dibandingkan dengan penduduk yang hampir 270, ya, dibandingkan dengan misalkan negara-negara yang penduduknya hanya 10 juta, ya. Nah, jadi sebenarnya peran dari media massa ini sebenarnya sebagai fungsi menginformasikan, ya, mengkomunikasikan, ya, bahwa gagasan, ide, dan kemudian juga pesan, ya. Nah, tergantung dari mau membangunnya seperti apa, opini positif atau opini negatif. Nah, karena media ini sebagai corongnya publik, sebagai informasi untuk menyampaikan pesan kepada publik, ya, maka peranan ini harus mencakup misalkan meliputi norma-norma, ya, norma-norma peranan satu konsep tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya kan. Nah, oleh karena itu di dalam membangun sebuah opini, ya, ini harus betul-betul diarahkan kepada yang positif. Kalau tidak akan membahayakan. Misalkan seorang Paiman dibentuk, ya, diopinikan, oh, seorang Paiman, seorang tukang sapu yang luar biasa, gemar bersedekah, sekarang hebat. Maka di situ akan terbentuk opini yang negatif, yang positif. Tetapi kalau Pak Paiman sekarang ini sudah kaya sombong, kemudian tidak pernah berbagi kasih, maka opini yang akan timbul adalah opini yang negatif. Nah, jadi sebenarnya peran media ini sangat menentukan, bukan menentukan lagi, tapi pakai sangat, ya, sangat menentukan. Ya, oleh karena itu, bagaimana sebenarnya opini ini dibentuk? Ya, teman-teman wartawan kan, saya kira lebih ahli di dalam bagaimana meramu sebuah berita, ya kan? Nah, jangan sampai di dalam mengelola sebuah informasi, ya, dan berita ini, jangan hanya supaya kita ini ratingnya tinggi ataupun oplaknya banyak ataupun juga banyak yang menonton ataupun yang membaca gitu. Tetapi sebenarnya apa sih sebenarnya isi pesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya itu. Karena sebenarnya di dalam media massa ini sebagai sarana komunikasi, di dalam proses komunikasi tadi ada komunikator, ya, teori komunikasi menurut Laswell secara
secara singkat saja, secara apa istilahnya sederhana ya. Ada komunikator, ada isi pesan yang disampaikan, kemudian ada media yang digunakan, kemudian ada komunikan, orang yang ingin menerima pesan, adanya noise, kadang gangguan, dan juga ada yang namanya feedback, ya, adanya umpan balik. Nah, apakah setelah adanya berita dari media itu, bagaimana tanggapannya, gitu kan? Apakah dia akan percaya, apa dia tidak, gitu. Nah, bahayanya itu tatkala terbentuk opini negatif, ya, opini negatif. Nah, sekarang ini contoh misalkan banyak media massa yang digunakan untuk membentuk opini untuk menyerang lawan saat pilkada ataupun pemilu. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Tatkala opini ini terbentuk, orang yang baik, orang yang hebat bisa hancur. Nah, seperti contoh misalkan Ahok, ya, dia sebenarnya orang yang bisa diandalkan di dalam membangun sebuah untuk menjalankan rakyat, ya. Tetapi begitu dibangun opini bahwa dia adalah penista agama, ya, hancur sudah, ya kan? Padahal jika dibandingkan dengan perkataannya dengan sebuah kerugian dia tidak bisa memimpin, ya, itu sebenarnya sangat rugi, ya, bagi masyarakat. Tetapi itulah tatkala media membentuk sebuah opini negatif, maka opini negatif itulah yang akan terserap di dalam masyarakat. Tetapi tatkala media membangun opini yang positif, maka hal yang positiflah yang akan terserap di dalam masyarakat. Tadi saya contohkan sekarang ini dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat, ya, bagaimana sebenarnya cara mengetahui adanya sebuah opini. Nah, saya kira untuk memahami opini, ya, ini sebenarnya tidak mudah, ya. Kadang-kadang antara opini dibentuk dengan yang namanya black campaign ataupun hitam, ya, atau juga dengan yang namanya fitnah, ya, dengan fitnah. Nah, disinilah peran sebuah media membentuk opini, ya. Nah, oleh karena itu menurut Abelson, ya, bahwa berkaitan dengan kepercayaan mengenai sesuatu. Nah, tatkala media membentuk sebuah berita, diopinikan ke publik, agar publik ini ke arah mana, misalkan, supaya, contoh misalkan, saat orang menginformasikan Jokowi seorang PKI, misalkan, nah, maka ini akan betul-betul, ya, mempengaruhi bahwa orang akan percaya, ya, Jokowi yang PKI. Padahal, tatkala kita lihat secara benar, ya, pembentukan opini itu dengan sebuah nyatanya, dia aja belum lahir baru 61, ya kan? Masa saat 65 dia sudah ada di panggung, kan? Nah, ini juga bisa dibentuk, ya kan? Nah, bagaimana? Nah, tergantung dari sebenarnya media ini sebenarnya siapa yang menggerakkan. Nah, kalau secara fungsi dari media, ya fungsinya menginformasikan komunikasi yang baik, bukan komunikasi yang buruk. Tetapi disinilah bahwa peran media seringkali digunakan sebagai alat untuk yaitu kredibilisikan ataupun untuk menyerang lawan, supaya lawan itu terbentuk opini kurang baik di mata masyarakat, ya, misalkan dia sudah berpuluh-puluh tahun punya istri 3 misalkan, tetapi dibentuk, wah, kalau pemimpin itu punya istri 3 itu enggak bagus, punya istri 3 itu, wah, ini melecehkan perempuan dan sebagainya, gitu. Nah, padahal sebelumnya tidak ada apa-apa, orang dia sudah berpuluh-puluh tahun, ya kan, tetapi begitu dibangun opini, orang kan, oh iya, nggak pantas dia jadi pemimpin, dia istrinya 3 misalkan, ya. Nah, itu bisa dibangun sebuah opini. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa peran media ini, ya, secara independen harusnya menginformasikan sesuatu yang baik-baik ataupun yang sesuai dengan tujuan dari fungsi media itu sendiri, kan, menginformasikan terhadap publik, kan. Nah, tetapi ya tadi seringkali untuk mengejar
mengejar target, mengejar ininya dan sebagainya, ya, penjualan dan sebagainya. Nah, dibuatlah berita-berita yang sedikit-sedikit miring gitu kan, sedikit miring ya kan. Itu kan banyak berita-berita yang bisa mempengaruhi ya. Contoh misalkan, nah ini teman-teman wartawan juga harus hati-hati nih di dalam menyampaikan berita nih. Misalkan gini ya, sebagai contoh ya, terbentuk opini bahwa vaksin itu bisa membuat lumpuh ataupun kejang-kejang, ya kan? Nah, tatkala ada salah satu orang begitu setelah divaksin kejang-kejang, dibangunlah itu opini, ya, bahwa setelah divaksin maka kita lumpuh dan kejang-kejang. Tetapi opini itu dibangun terus, padahal yang 70 juta yang sudah divaksin tidak apa-apa, tapi tidak dibangun. Nah, yang dibangun yang satu tadi, maka orang akan terpengaruh. Akhirnya saya keliling-keliling ke daerah-daerah, banyak yang takut, mengatakan, Pak, habis itu pas itu kejang-kejang. Nah, kejang-kejang kan hanya satu, yang 70 juta kan tidak diberitakan, ya kan? Nah, ini akhirnya bisa terbentuk tuh opini bahwa vaksin itu tidak bagus untuk tubuh manusia. Nah, itu dah berita seperti itu bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Karena sesungguhnya secara penelitian laboratorium ya, bahwa dengan vaksin itu akan meningkatkan yaitu namanya daya tahan tubuhnya lebih kuat, antibodinya lebih kuat gitu ya. Seperti dulu juga kan waktu kecil kita itu kita cacar juga takut kan, ditakut-takuti. Padahal setelah kita vaksin, ya saya sudah umur 55, nggak apa-apa gitu kan. Nah, artinya bahwa media ini bisa membangun sebuah opini yang memang negatif dan juga bisa positif. Nah, oleh karena itu tadi peran media kan harus independen, harus sesuai dengan roh jati dirinya adalah sebagai info, sebagai informan atau sebagai alat ya, alat komunikasi ya, sarana komunikasi ya kan. Maka harus benar-benar beritanya bisa dipercaya ya, bisanya dipercaya ya. Kemudian juga apa yang sebenarnya dirasakan ya gitu. Jadi tidak bisa juga sebenarnya media itu berita yang disuguhkan adalah berita-berita yang tidak betul ya, karena tidak betul bisa juga mengganggu ya persatuan dan kesatuan ya. Nah, ini juga saya kira contoh-contoh tidak usah. Nah, saya kira bahwa di dalam media ini ya coba aja juga tatkala di dalam apa acaranya Bang Karni Ilyas ya, misalkan kayak di Bang One itu ya. Nah, itu kan hanya sedikit ya yang ditayangkan sedikit, tetapi itu bisa membentuk opini ya, maksudnya seperti apa ini gitu ya. Gitu. Nah, karena seringkali media bisa dimanfaatkan untuk membangun sebuah opini yang negatif ya, maka kita juga harus memahami bagaimana etika di dalam berkomunikasi di media massa ya. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan bahwa media massa ini memang diperlukan ya untuk memberikan sebuah komunikasi ya, berita-berita kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu ya kalau kita melihat ya, tayangan saya hilang ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, Mas, tayangan saya bisa ditayangkan? Enggak. Nah, saya kira bahwa ya di dalam peran media tadi ya kita juga harus menjaga yang namanya etika ya, etika di dalam berkomunikasi ya, berkomunikasi di media massa ya, berkomunikasi di media massa. Nah, pentingnya etika di dalam komunikasi ini ya, saya kira sebentar. Nah, pentingnya etika di dalam komunikasi ini harus disadari bahwa sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dalam proses komunikasi. Oleh karena itu ya, etika komunikasi itu harus dibangun ya, dibangun. Karena tanpa adanya etika di dalam fungsi komunikasi ya, proses komunikasi itu akan menuai kecaman. Nah, oleh karena itu ya, di dalam berkomunikasi di media massa ya,
kita harus menggunakan atau menjaga sebuah etika. Alasannya apa? Ya, alasannya apa kita memerlukan sebuah etika di dalam komunikasi ya? Nah, karena satu, untuk menjadikan sebuah pendekatan yang baik ya, menjadikan sebuah pendekatan yang baik. Nah, kelihatan lagi tayangannya? Bisa, Prof. Nggak bisa digeser. Bisa dibesarin ya Pak? Izin Ya, Pak, biar bisa saya besarin dikit, yang Pak? mainkan aja. Ya, Coba besarin dikit Pak. Iya naik Pak, Mas. naik ke atas ya Pak ya? Oke. Ya, kalau nggak biar saya yang ini aja Mas. Saya yang mau operasikan aja. Oh, boleh. Siap Pak, siap. Oke. Ya, jadi biar saya aja Mas yang operasikan Mas, biar nggak lompat-lompat Mas. Nah, alasannya mengapa kita memperlukan etika di dalam komunikasi. Nah, menjadi sebuah pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik menjadi salah satu ciri komunikasi massa. Ya, dengan adanya etika maka proses pendekatan bisa berlangsung dengan lebih baik. Ya, yang kedua, komunikasi akan lebih berkesan dan santun. Ya, komunikasi akan lebih berkesan dan santun. Ya, karena etika komunikasi itu juga akan membuat pola komunikasi yang berkesan. Oh, dia cara bicaranya sopan, cara menyampaikan ini, makanya tatkala di dalam sebuah debat publik calon di dalam pemilu ya, masyarakat akan mengamati nih, akan mengamati tingkat perilaku orang-orang kandidat ini menyampaikan sebuah pesan ya atau berdebat. Nah, ini kan orang menilai. Saat saya contohkan nih, saat berdebat pertama Pak Prabowo itu bagus sekali, maka opininya, oh Prabowo ini pasti jadi presiden, ya kan? Nah, tetapi di putaran kedua, ya dia emosi dan gebrak, nah maka orang kan menilai, ya kan? Wah ini temperamen, ya kan? Nah, jadi ternyata orang bisa menilai, ya di dalam berkomunikasi itu, wah dia kurang etikanya dan sebagainya, gitu. Padahal itu hal biasa saja. Ya, kita seringkali juga di dalam komunikasi kan suka nada keras juga kan. Tetapi tatkala kita baru menjadi sebuah sorotan, yaitu pandangan oleh seluruh orang, maka kita betul-betul harus menjaga tadi komunikasi yang berkesan dan santun. Nah, kemudian juga ada penghargaan. Nah, artinya apa? Masih berkaitan yang sebelumnya, bahwa etika komunikasi ini memungkinkan ya karena ada cara-cara yang tepat untuk memandang sebuah publik. Ya, jadi oleh karena itu, tatkala masyarakat ya, kan ada waktu itu Pak Sarat ini, ngapain kamu tertawakan saya? Nah, misalkan, nah, maka disinilah orang akan melihat, ya kan, seberapa sih etika mereka di dalam berkomunikasi, gitu ya. Nah, kemudian juga penerimaan publik lebih baik ya kalau kita menggunakan sebuah etika, ya, menyampaikan sebuah berita-berita yang baik, ya. Pasti kita juga akan ini ya akan senang membaca berita itu. Tetapi kalau beritanya yang ditonjolkan hanya buruk dan nggak imbang ya, misalkan negatif terus terhadap penilaian pemerintah, orang juga pasti sudah tidak akan empati lagi dengan komunikasi itu, gitu ya. Nah, kemudian nilai dan norma yang ya bagaimana bahwa di dalam etika itu biasanya erat dengan nilai dan norma ya yang ada di dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu komunikasi massa menerapkan etika dengan baik ya. Oleh karena itu para wartawan ya biasanya mengedepankan juga bagaimana etika dalam menyampaikan ya, misalkan kita memberikan berita ya, situasi ya, kondisi yang misalnya ini kepada orang yang memang seharusnya sekarang ini misalkan keluarga yang menderita COVID ya kan. Nah ini juga sangat hati-hati ya kan, harus ada nilai norma-norma gitu ya, karena tatkala
kita aja sudah nggak bisa melihat jenazahnya, tidak boleh mengantar dan sebagainya. Kemudian ada berita-berita lain yang apa? Yang dia sebenarnya bukan COVID tapi di-COVID-kan. Nah, ini akan menjadi sebuah problem di dalam sebuah pembentukan opini ya. Nah, kemudian juga tujuan komunikasi cepat tercapai ya. Jika kita menggunakan sebuah etika, tujuan komunikasi kita, pesan kita juga akan cepat tercapai. Ya, tidak adanya pro dan kontra ya, sehingga cepat sampai. Kemudian menghindari perselisihan. Nah, dengan etika komunikasi ini juga bisa mencegah terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman. Kemudian menghindari perpecahan. Nah, juga begitu ya. Dengan adanya etika yang baik akan menghindari sebuah pro dan kontra sehingga menjadi sebuah perpecahan. Nah, kemudian juga menjaga situasi kondusif dengan adanya sebuah etika di dalam berkomunikasi di media massa ya. Misalkan kita, nah ini seringkali juga ya teman-teman mungkin juga merasakan ya, kita belum membaca beritanya sudah kita share ya kan. Nah, itu bagian dari tadi norma tadi, nilai-nilai dan norma tadi, belum baca sudah di-share dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian menghindari kegagalan penyampaian ya informasi ya. Nah, jadi dengan etika ya komunikasi akan membuat proses pendekatan lebih mudah sehingga informasi pun bisa diterima dengan baik. Nah, terus di dalam pembentukan opini ya, peran media massa ini di depan rumah aja gimana sebuah strategi komunikasi yang efektif. Nah, saya kira strategi komunikasi efektif ini merupakan sebuah pertukaran informasi, ide atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap ya, sehingga ya akan terjalin hubungan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan, antara komunikator dengan komunikan. Nah, beberapa strategi komunikasi efektif di dalam proses komunikasi, bersikap ramah dan menyenangkan. Nah, kita kalau di dalam berkomunikasi ya jangan terlalu tegang-tegang, jangan terlalu ini, tapi kita ramah ya, menyenangkan gitu ya. Kemudian memberikan sebuah jeda dan kesempatan ya orang untuk bertanya. Nah, ini tadi kita nanti diskusi kita ini juga harus ada kesempatan untuk bertanya ya. Kemudian membuat perencanaan komunikasi, kemudian menghargai setiap individu kelompok, dijadikan sasaran komunikasi, dan kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan interpretasi. Nah, bersikap ramah dan menyenangkan. Nah, di dalam sebuah penggunaan media, ya media massa, ya di dalam pembentukan opini publik penting untuk menjadi orang yang menyenangkan saat berbicara dengan sahabat ataupun dengan misalkan pemerintah dengan dengan masyarakat. Nah, banyak kan sekarang ini banyak pejabat yang suka mengancam, kalau tidak minta maaf saya laporkan. Ya, ini seringkali ya sehingga orang akan menimbulkan sebuah pejabat kok tidak ramah ya dengan masyarakatnya ya, gitu ya. Nah, ini memang kita harus menjaga tatkala sudah di media massa ditonton oleh banyak orang, dikonsumsi oleh publik, ya tadi ada bersikap ramah dan menyenangkan. Kalau enggak, yang tadinya kita baik bertahun-tahun bisa luntur menjadi dinilai tidak baik. Nah, berikan jeda untuk bertanya. Nah, berikan jeda dan kesempatan bagi orang lain untuk bertanya ketika ya kita sudah menyampaikan sebuah komunikasi atau katakanlah presentasi ya. Nah, misalkan seperti saya nih memberikan sebuah presentasi, berikanlah kesempatan untuk teman-teman bertanya, ya kan? Ini kan intinya kan bukan saling menguji, tapi di sini adalah bagaimana cara bertukar pikiran kan gitu. Harus diberikan jeda untuk bisa orang lain untuk bisa bertanya. Kemudian membuat perencanaan komunikasi yang baik. Nah, sesuai dengan seringkali saya mengajar terkait dengan komunikasi, bahwa perencanaan komunikasi yang baik adalah memiliki tahapan, yaitu pengumpulan ya data, kemudian juga perumusan ya objektif terkait dengan komunikasi yang akan disampaikan, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, analisis dan segmentasi kelayak, ya siapa sih sebenarnya yang akan menjadi ini kita, ya kan audien kita, gitu kan. Kemudian pemilihan media, kemudian mendesain ya dan mengembangkan pesan, ya kan. Perencanaan manajemen yang matang, kemudian pelaksanaan, pelatihan, implementasi, atau pelaksanaan dan evaluasi program. Nah, coba kalau kita lihat,
tatkala media massa ya sebagai fungsi untuk membentuk opini, misalkan coba iklan di TV terkait dengan mobil Jepang, mobil Toyota. Kenapa mobil Toyota itu bisa lebih laris kira-kira, ya kan? Ya, karena dia bisa membangun ya opini bahwa produk ini adalah murah, nyaman, dan memang sudah menjadi sebuah konsumsi publik. Yang kedua, apapun makanannya, teh botol sosro minumannya. Nah, itu kan dibentuk di opini. Pokoknya apapun makanan kamu, teh botol sosro minumannya, ya kan? Apapun makanan kamu, aku bawa minumannya, misalkan. Nah, ini bagaimana cara sebuah laku merencana ya dengan mendesain, dengan membuat logonya, terus kemudian bagaimana membangun brand image-nya dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian menghargai setiap individu dan kelompok. Nah, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan ini harus menghargai nih setiap orang. Ya, misalkan nanti saya nih menyampaikan nih. Nah, tatkala ada yang tanya, silakan, ya kan, silakan dan sebagainya. Kayak seperti tadi, Pak bisa dimulai, silakan. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menghargai, ya kan, tatkala walaupun pesertanya belum banyak misalkan ya. Nah, itu bagian dari bagaimana menghormati setiap individu dan kelompok, salah satu contohnya. Nah, kemudian kejelasan pesan. Nah, dengan kejelasan pesan ya, maka tidak akan menimbulkan multi interpretasi. Nah, tidak adanya banyak persepsi ya. Oh sama, oh itu ternyata obat. Ya udah semua mempersepsikan itu obat gitu ya, gitu. Nah, tentunya dengan kejelasan pesan ini ya diharapkan pesan yang disampaikan atau komunikasi yang dibangun ini akan mencapai dengan tujuan dari awal. Kalau komunikasinya ini huruf A, ya nyampainya ke khalayak huruf A, ya. Teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya membangun ini, terutama di dalam menghadapi sebuah isu dan opini yang bisa menyudutkan pemerintah atau diri kita. Ya, ini juga kita harus bisa membentengi bagaimana caranya sih kita juga yang terpenting bagaimana kita memerankan media ini selaku pemerhati media ataupun wartawan gitu ya, media gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita ini bisa membangun sebuah media massa ini sebagai opini publik yang positif sehingga tidak menimbulkan sebuah pro dan kontra. Saya kira itu sementara, Mas. Saya kembalikan pada moderator, silakan. Ya, terima kasih Profesor atas pemaparannya. Tadi rekan-rekan sudah menyimak ya bagaimana beliau ya Profesor Paiman tadi menyampaikan kaitan media massa ini dengan pembentukan opini publik yang pada intinya tadi harus bisa ya menjadi sebuah media pemberi informasi ya yang baik gitu ya, yang tidak mencederai ya nilai-nilai positif dari informasi tersebut sehingga bisa membentuk opini publik yang juga baik ya, menghindarkan konflik dan berbagai macam hal negatif lainnya. Mungkin seperti itu ya secara garis besarnya. Nah, kita ada waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Apabila ada rekan-rekan ya dari peserta atau juga dari media ya, rekan-rekan media ingin menanyakan atau juga terkait tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh Profesor Paiman tadi, saya berikan waktu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Profesor tadi. Silakan iya. Saya buka waktunya. Tadi sudah ada yang ingin menyampaikan. Pak siapa tadi? Pak Agus? Pak Agus. Iya. Kita berikan waktu untuk Pak Agus ya, Pak Agus Haripudin ya. Pak Agus dibuka dulu ini audionya, mic-nya. Iya. Di mute Pak, mute, hidupin. Di unmute dulu.
Pak Agus. Ya, Pak Agus. Bisa di... Masih di mute, Dibuka Pak. dulu, Itu, Pak. Pak. Masih di mute. Pak Agus. Mic-nya belum terbuka. Mic-nya belum terbuka, Pak Agus. Dibuka dulu mic-nya, Pak Agus. Ya. Atau kalau ya, Bagaimana, silakan halo? Pak Agus. Ya, Pak Ya. Agus, silakan. Ya, Pak Agus, Pak Agus. Silakan, Pak Agus. Dari awal lagi, Selamat silakan. siang, Bapak Profesor Paiman. Ji, Pak malam. Agus. Ya. Ya. Selamat malam, maaf. Selamat malam, Mal. Ya, di sana mungkin masih terang. Ya, silakan, Pak Agus. Fungsi media massa itu merupakan corong atau komunikasi ke publik ya. Ketika media massa melihat fakta di lapangan bahwa sebetulnya ada terjadi fakta yang memang kurang bagus, yang faktanya memang kurang bagus. Lalu bagaimana menyajikan ke publik agar berita yang buruk itu tidak terbangun opini yang positif. Caranya seperti apa tuh? Sementara fakta yang sebenarnya adalah memang benar-benar buruk. Jadi untuk membangun opini positif itu kita susah untuk membuat narasinya, untuk menaikkan beritanya seperti apa begitu. Gimana caranya Pak Profesor? Terima kasih. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung ditanggapi, Prof? Atau kita buka kesempatan lagi? Iya, silakan ditanggapi dulu. Silakan. Ya, saya kira sesuai dengan fungsi media sebagai sarana komunikasi, ya bisa saja kalau memang buruk yang diberitakan buruk. Nah, tetapi nanti efeknya adalah yang nggak terima adalah orang yang terkait, misalkan kepala daerah. Misalkan contoh, dulu waktu di Yakohimo itu diberitakan ada busung lapar dan memang kelaparan, ya kan? Nah, itu sudah lama tidak terkuak itu, tetapi begitu ada media yang sampai menyentuh ke sana diberitakan, sehingga marah kepala daerahnya, ya kan? Nah, media ini memang dilema. Tatkala memberitakan berita-berita buruk, nanti akan ditekan ataupun diintervensi. Tetapi intinya, tatkala itu sebuah berita yang valid, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena kan tujuannya untuk memperbaiki. Kalau misalkan buruk, misalkan kondisi di sini memang belum ada yang divaksin, ya sampaikan aja memang belum ada yang divaksin. Nah, justru dengan adanya berita yang itu kan sebenarnya kan bukan negatif, tetapi orang sebagai pejabat bisa saja dia menganggap ini berita yang menyudutkan, ya kan? Tetapi justru berita yang menyudutkan tadi terkadang justru akan membawa sebuah penyelesaian, ya, bahwa berita itu akan nyampe ke tingkat pusat. Oh, bener toh, selama ini kok laporannya kok nggak seperti yang diberitakan sekarang gitu. Justru tadi saya sampaikan, dengan adanya media massa, peran media massa ini bisa menjadi fungsi kontrol, ya, kontrol yang tadinya tidak sampai ke atas, ya kan, justru dengan pengungkapan secara nyata oleh media massa ini kan sebagai kontrol. Oh, ternyata selama ini you melaporkan yang nggak benar, melaporkan asal Bapak senang, buktinya kejadian nyatanya seperti ini. Nah, artinya media juga jangan terlalu takut juga memberitakan sebuah kenyataan, karena sebenarnya berita yang valid itu kita juga tidak bisa dituntut. Kenapa? Beda dengan fitnah gitu. Kalau memang sebuah berita itu adalah valid, memang nyata, nggak bisa juga polisi mau menekan kita, nggak bisa juga. Karena apa? Pak, tujuan kami memberitakan kekurangan ini adalah dalam rangka untuk perbaikan, Pak, supaya pemerintah pusat bisa lihat nyata. Mungkin selama ini pemerintah daerah menutup-nutupi atas kekurangan-kekurangan atau hal buruk tadi. Nah, artinya apa? Bahwa fungsi media ini sebagai kontrol, ya kan, bahwa selama ini ternyata nggak benar laporannya daerah pusat, buktinya nyatanya seperti ini. Seperti dulu waktu di Yakohimo terjadi sebuah busung lapar, ya kan, itu nggak ketahuan tuh sampai 5 tahun itu kan. Nah, kemudian ketahuan akhirnya apa? Ada sebuah penanganan cepat, dibuatlah rumah sakit, kemudian dibuat posko, kemudian dan sebagainya.
terus adanya pemantauan dan sebagainya. Nah, saya kira itu bagus. Jadi sebenarnya caranya adalah ya diungkapkan saja secara valid, tetapi dengan bahasa tadi, dengan bahasa yang santun, tidak bahasa yang menyerang ya, tidak bahasa yang menyerang. Kalau menyerang nanti misalkan menyebut nama nih, nanti bisa yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau kena yang namanya undang-undang ITE gitu ya. Tetapi kalau kita memberitakan sesuatu yang memang berita itu kondisinya buruk, itu sebenarnya tidak apa-apa, justru itu harus. Kenapa? Sebagai kontrol, tadi kan saya katakan paparan bahwa media ini sebagai kontrol. Tatkala berita-berita yang dari bawahan ini asal Bapak senang, ABS, justru dengan ada temuan berita yang tadinya buruk itu bisa memberikan sebuah yaitu pesan yang nyata, pesan yang mana bisa sampai kepada pembuat kebijakan. Saya kira bagus ya, jadi caranya ya tadi, ungkapkan secara fakta dan valid dengan sebuah kata-kata yang memang beretika dan sopan, sehingga tidak ada yang tersinggung, sehingga tidak dilaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan. Saya kira itu, Pak Agus. Terima kasih Pak Profesor. Ya, itu dia tanggapannya ya dari Pak Agus bahwa memang tidak seharusnya kita juga merasa khawatir ataupun juga takut apabila kita memang memberitakan sesuatu hal yang bersifat fakta. Ya walaupun itu memang bukan satu hal yang bagus karena ya balik lagi jurnalis ataupun wartawan ini memiliki fungsi sebagai social control. Artinya apa yang terjadi di masyarakat itu memang wajib untuk diberitakan atau diinformasikan ya selama keadaan atau faktanya seperti itu. Jadi bukan mengada-ngada, dan juga tadi catatan dari Profesor dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kalau di kita ada namanya kayak kode etik jurnalis, ya ada kode etik jurnalis di mana kita memang wajib menempuh beberapa tahap ya agar berita tersebut menjadi sebuah karya jurnalistik. Oke, mungkin ada yang ingin kembali menanyakan ya sesuatu kepada narasumber kita, kepada Profesor Pak Iman ya terkait tadi untuk membentuk opini publik ya peran media massa. Apakah ada lagi dari rekan-rekan peserta? Ya kebanyakan memang malam hari ini peserta kita dari berbagai media nih, dari berbagai media di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin menanyakan kepada narasumber kita malam hari ini. Untuk semuanya silakan, masih ada waktu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin sedikit menanyakan nih kepada Profesor, tadi sudah disampaikan memang pada saat ini tetap peranan media massa sendiri ini cukup penting dalam membentuk opini publik. Nah, saya ingin menyoroti saja bahwa memang saat ini ada juga dilema yang dihadapi oleh media massa terkait media massa adalah juga sebuah industri, karena ya menurut aturan dari pemerintah sendiri ya atau menurut perundang-undangan bahwa media massa ini harus juga berbentuk badan hukum yang kebanyakan adalah berbentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, ini secara tidak langsung bahwa media ini adalah juga sebuah industri, di mana industri ini juga membutuhkan ya ketersediaan sumber daya finansial yang cukup apabila ingin menjadi perusahaan yang sehat. Nah, di satu sisi media massa dituntut untuk bisa menjadi salah satu sarana ya mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang valid dan sebagainya. Namun di sisi yang lain juga ada tuntutan dari perusahaan media bahwa kita pun harus hidup. Dan hidupnya media dari mana? Adalah ya tadi dari iklan ya dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penghasilan media. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin beberapa media ini menggunakan trik-trik yang tadi seperti Profesor bahas tadi ya, menggunakan clickbait misalnya, ya menggunakan judul yang bombastis yang terkadang tidak sesuai dengan isi dari berita tersebut. Nah, ini bagaimana tanggapan Profesor menyelaraskan antara media sebagai sebuah bisnis, ya sebagai sebuah bisnis media yang juga harus hidup, gitu ya, harus sejahtera juga, tapi di satu sisi kita mempunyai misi yang sangat mulia, yaitu menjadi kontrol sosial dan memberikan informasi yang bisa
mencerdaskan masyarakat. Terima kasih, Prof. Ya, saya kira ada dua hal yang berbeda terkait dengan bisnis dengan fungsi media massa. Ya, fungsi media itu intinya sarana ya komunikasi, ya menyampaikan ide, gagasan dan pesan kepada khalayak. Ya, nah, tatkala di sini dituntut tetap hidup karena harus ya ada pembiayaan rutin ya dan sebagainya. Nah, ini memang akan menjadi dilema. Tetapi tatkala kita akan konsisten terhadap sebuah fungsi media dan etika di dalam berkomunikasi di dalam media, saya kira orang akan tetap percaya gitu ya. Dulu ya, saya contohkan misalkan. Dulu koran pos kota itu juga segelintir aja orang beli, ya kan? Tetapi di dalamnya kemudian diisi cerita-cerita, ya cerita-cerita yang memang orang penasaran untuk membaca. Yang kedua, kemudian diisi teka-teki, ya kan? Jadi orang kalau yang senang teka-teki, dia pasti akan beli pos kota. Orang yang senang dengan berita-berita yang ini, iklan, dia akan pos kota. Nah, artinya apa? Bahwa strategi di dalam menghidupi dan juga keseimbangan antara fungsi media dengan core bisnis yang harus tetap hidup, maka harus adanya sebuah strategi. Nah, strateginya apa? Ada namanya strategi komunikasi, ya. Strategi komunikasi artinya bagaimana di situ kan ada yang namanya MPR, ya kan? Marketing Public Relation. Nah, di situ bagaimana antara membangun konsep pesan yang harus nyampe, tetapi juga membangun bagaimana sebuah industri media ini tetap hidup, ya tetap hidup. Nah, contoh misalkan, saya langganan beberapa koran, yaitu salah satunya Kompas. Kompas itu kalau saya lihat nggak bermutu sekarang ini, karena hanya beberapa lembar, ya kan. Tetapi karena di situ beritanya itu memang akurat, beritanya juga bisa dipertanggungjawabkan, tidak ngarang-ngarang dan sebagainya, maka orang tetap percaya walaupun sekarang penampilannya itu tipis, ya. Kompas itu tipis sekali sekarang, ya. Saya langganan udah berpuluh-puluh tahun. Nah, tetapi kita tetap percaya. Nah, artinya apa? Bahwa ada sebuah keseimbangan antara fungsi media, ya, atau berita yang disajikan dengan yaitu core bisnis yang memang harus tetap hidup, ya. Nah, oleh karena itu biasanya ya di dalam sebuah industri media, ya, membangun sebuah opini yang bagus agar orang percaya. Tadi saya katakan kan bahwa tatkala orang sudah percaya, ya orang pasti akan mengkonsumsi ataupun akan tidak akan beralih dengan yang lain. Nah, yang kedua tentunya tidak hanya menyuguhkan sebuah berita saja di dalam media, mungkin dengan bisnis lain, ya, mungkin ya misalkan kayak sekarang media ada yang media koran, terus kemudian punya media cetaknya punya, media televisinya ada, media sosialnya ada. Nah, sekarang ini kan yang paling laris di media sosial, ya kan? Orang lebih banyak cepat karena hampir semua punya handphone, ya kan? Dan itu gerakannya cepat tuh, informasi itu langsung nyampe, ya kan? Bisa melalui Twitter, bisa melalui Facebook, bisa melalui yang akun lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menyiasati agar industri media ini tidak juga lesu dan bangkrut akibat memang tidak ada keseimbangan, ya, antara pemasukan dengan berita yang disajikan. Nah, tadi jadi yang pertama adalah membangun kepercayaan. Satu, membangun kepercayaan, ya. Tatkala orang sudah percaya, tadi saya contohkan Kompas itu walaupun sekarang tipis, orang tetap percaya, nggak akan beralih. Saya pun juga nggak beralih, padahal wah tipis sekali. Dulu padahal sampai 32 halaman dan sebagainya, sekarang sedikit sekali, gitu ya. Nah, jadi membangun kepercayaan. Yang kedua, jadi membuat keseimbangan antara fungsi media dengan core bisnis yang dibangun, ya, supaya ya kalau hanya mengandalkan misalkan media cetak, ya pasti akan nggak keburu untuk apa istilahnya nggak ke Uber, ya, ke oplahnya dengan kos yang dikeluarkan, ya. Oleh karena itu harus ada strategi bisnis lain, jadi tidak pure hanya media cetak atau koran misalkan, tetapi ada misalkan membangun
pelatihan jurnalistik, kemudian ataupun dalam media, kemudian dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi harus ada sebuah keseimbangan antara fungsi media yang dibangun ya untuk ke publik, tapi juga ada sebuah strategi bagaimana membangun sebuah core business di dalam industri media itu sendiri, ya kan? Di Pos Kota Group itu kan tidak media cetak, tidak koran aja, ya kan, macam-macam dan sebagainya, ya kan? Saya kira itu termasuk juga ada misalkan kayak Gramedia Group ya, itu kan tidak hanya media cetak saja, tapi dia ada pelatihannya, terus ada ininya, dan sebagainya, sehingga ya akan hidup tetap. Kita pesan, kita fungsi medianya kita tetap bisa menjalankan, terus kemudian fungsi bisnis media kita juga jalan, bisa menghidupi wartawan, karyawan, ataupun orang-orang yang memang membangun kegiatan di lingkup itu, gitu ya. Saya kira itu, Mas Yustiansyah. Ya, oke. Terima kasih tanggapannya, Prof. Ya, saya berikan kembali kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Ya, silakan Abang Dah diperkenalkan diri dan langsung saja. Assalamualaikum dari Basri Manto dari Sumatera Barat, Pak. Siap, Pak Basri Manto, silakan. Ya, kita dari Sumatera Barat ya, Pak. Siap. Sumbar. Ya, kita mengenai sistem pekerjaan pemerintah PU, pembangunan jalan kan gitu. Jadi jalan ini adalah keluhan warga. Jadi memang agak ada ditanggapi keluhan warga sebagai orang PU, gimana itu, Pak? Nah, pertanyaan Bapak terkait dengan yang topik kita bahas, opini publik, Pak. Nah, caranya bagaimana? Iya, Pak. Caranya gini, saya orang aktivis, saya biasa bisa membuat opini. Jadi gini, Bapak iya, buat Pak. opini bahwa ya jalanan itu sudah nggak layak. Kemudian di situ bikin demo dikit lah di situ, ya 10 orang, 20 orang gitu ya. Dibuat opini, dibuat opini kalau memang rakyat menuntut secepatnya. Nah, begitu dibuat berita, ya, berita, nah, lewat aja dengan media massa beritanya. Itu akan lebih cepat daripada dengan media cetak, ya. Jadi caranya topik kita ini, Pak. Jadi Bapak membuat opini, Pak. Opini bahwa memang rakyat di situ sudah betul-betul sengsara akibat jalan itu tidak bisa terakses, ya kan? Yang kedua, memang jalan itu memang sudah lama tidak diperhatikan, ya kan? Jadi Bapak buat opini nih, Bapak ini sudah lama kita menuntut dan sebagainya, ya kan? Itu seringkali saya lakukan gini, Pak. Saya dulu pernah sebagai ketua Karang Taruna, pernah RW, pernah ketua LMK. Saya selalu membuat opini, Pak. Pak, ini kalau sampai nggak segera dibetulin saluran ini, Pak, banjir sekali lagi, demo 10.000 orang ke balai kota, Pak. Nah, dengan membuat opini, ya orang akan segera biasanya, wah ini kalau bener nih bahaya nih nanti jabatan saya bisa ini nih. Nah, biasanya seperti itu. Jadi topik kita ini bisa Bapak gunakan, yaitu membangun opini, Pak. Opininya apa? Ya opininya sesuai dengan selama ini kan tidak ada yang mencuat, hanya mengeluh, ya kan? Sekarang dibentuk opini bahwa memang rakyat menuntut, ya di situ di jalan yang jelek itu, ya kemudian dipotret banyak orang yang di situ, cepat perbaiki. Kalau kita perbaiki kita akan ke Jakarta, misalkan seperti itu akan bisa membuat sebuah opini ya terbentuk, Pak. Wah, bahwa ternyata sudah nggak main-main ini, ternyata rakyat sudah marah ini. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Basri ya. Artinya opini ini juga harus dibangun, jangan terlalu berlebihan. Takutnya nanti kita memoto jalanan di lain yang kita inginkan. Kan ada itu membentuk opini, tiba-tiba kita membuat jalanan yang rusak yang di tempat lain yang bukan kita
kita ini tuntut gitu. Nah itu juga nanti repot juga gitu kan. Kan banyak berita, wah kebakaran udah 2 tahun lalu itu. Terus kemudian kerusuhan udah kerusuhan 3 tahun yang lalu dimunculkan lagi. Nah itu opini yang nanti orang akan bisa cepat membaca tuh, ini cuma reka-reka nih. Ini kan foto sudah lama ini. Nah kira-kira seperti itu. Ya, jadi harus sesuai dengan valid tadi ya. Jadi opini yang kita bangun adalah opini yang memang ada data dan faktanya, Pak. Ya. Masalahnya itu udah 15 tahun belum pernah disentuh aspal. Itu jalan alternatif dari warga, sebanyak warga itu kakaknya 350 kakak itu, Pak. Tapi jalan alternatifnya tidak terbentuk udah 15 tahun, Pak. Tapi warga itu minta bantu gimana secara sistemnya untuk ajukan ke media, terserah Bapak, saat pokoknya jalan ini tetap terbantu dengan mohon bantu. Dia minta bantu sama kita, Pak. Melanjutkan jalan itu. Ya, Pak. Pak Basri buat foto-fotonya dengan warga, kirim ke saya, segera saya kirim ke Pak Menteri, ke Pak Basuki, kebetulan teman saya beliau. Nanti saya kirim ke beliau, ke HP beliau, ya. Oke, Pak. Itu ya. Oke, itu dia Pak Basri. Iya, Pak. Ya nanti ini Profesor bisa juga menjadi menjembatani mungkin ya apabila memang terkait adanya kerusakan ataupun juga infrastruktur yang kurang memadai atau tidak mendapatkan perhatian. Ya. Jadi intinya gini, informasinya disampaikan ya. Ya, artinya buat berita, nanti beritanya saya teruskan biar sampai kepada yang membuat kebijakan. Ya, jadi tetap membuat beritanya biar saya sampaikan. Kayak kemarin, ya, seperti kemarin, teman-teman di Gili Trawangan itu kan sudah diusir dari dia sudah berpuluh-puluh tahun. Dia kirim, dia saat demo, dia saat menangis, dia saat menjerit, langsung saya kirim ke Pak Presiden. Kebetulan saya dipanggil, saya sampaikan, Pak, ini warga sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, kenapa bisa diserobot oleh PT ini? Mohon ini dibantu. Akhirnya sekarang dimenangkan oleh masyarakat. PT-nya kalah. Nah, artinya apa? Bahwa opini yang berita yang Bapak buat, ya itu tatkala tidak direspon karena memang atasan nggak nyampe, Pak. Ya, itu banyak yang saya alami. Begitu saya sampaikan ke Presiden atau ke Menteri, ya itu langsung dipanggil tuh gubernurnya. Pak Gubernur, apa benar nih? Gini. Ya Pak, betul. Kenapa bisa begitu? Nah, artinya apa? Media ini bisa juga ya multifungsi, di samping menyampaikan pesan, juga bisa membantu tatkala kesulitan masyarakat. Ya tadi, bagaimana caranya? Bentuk dulu opini. Kalau nggak ada beritanya, yang orang nggak percaya. Kalau kata siapa Pak Iman? Ini Pak, beritanya ada Pak, sampai demo-demo nih Pak. Saya tunjukin tuh foto-fotonya itu kan. Ini Pak. Sampai mereka ini Pak bakar-bakar ban ini nih, sebelum bakar yang lain-lain silakan segera ditanggapi gitu kan. Nah begitu, memang harus ada berita Pak. Kalau nggak ada berita ya kita dikirain ngomong kosong dong. Tapi begitu ada beritanya, ini Pak berita medianya, ini Pak berita medianya dan sebagainya. Ya saya kira itu. Baik, mungkin saya jam 9 harus ada kegiatan lagi ya. Oke Pak, oke. Saya kembalikan Pak Yusdiansyah, silakan. Mas Yusdiansyah mati lagi kayaknya. Ya, lagi ada dapat gangguan mungkin. Ya, lampu mati di sini Pak. Baik Profesor, kita tutup saja sampai sekarang Pak Prof ya, boleh ya? Iya, monggo. Baik. Kami wakili daripada tim panitia acara webinar Media SEO mengucapkan banyak terima kasih Prof atas kehadiran Pak Profesor Pak Iman Raharjo sebagai narasumber kami malam ini dalam acara tema peran media massa sebagai opini publik.
Ya, Iya. terima kasih. Ya, mungkin bisa sedikit menambahkan. Mohon maaf sekali lagi audio di di tempat saya rada agak kurang maksimal. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Profesor yang sudah banyak juga memberikan pencerahan ya pada malam hari ini terkait dengan opini publik dan juga media massa. Dan mudah-mudahan sih diskusi kita ini masih bisa berlanjut di lain kesempatan. Ya, saya yakin memang dari rekan-rekan juga masih banyak yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan. Terakhir, Prof, kalau ini ada sedikit waktu, saya ingin sedikit mendapat tanggapan dari Profesor ini terkait di beberapa daerah. Ini saya banyak sekali mendapatkan keluhan ya dari rekan-rekan media di mana para pejabat publik di daerah ini agak sulit untuk dimintakan konfirmasi terkait pemberitaan. Ya misalkan saja terkait penggunaan anggaran, padahal anggaran tersebut jelas-jelas adalah anggaran negara, baik itu dari APBD maupun juga dari APBN. Ya jadi seringkali mereka tidak membalas konfirmasi, tidak menjawab pertanyaan dan juga menghindari awak media atau menghindari wartawan. Nah sebetulnya bagaimana tanggapan Profesor terkait hal tersebut dikarenakan ini juga adalah para pejabat publik yang notabene sebenarnya mereka harus memahami undang-undang KIP atau keterbukaan informasi publik. Sedikit tanggapannya, Prof. Ya, sebenarnya pertanyaan ini bukan ranahnya saya yang jawab, ya, karena saya bukan pejabat kan. Jadi intinya sebagai pengamat, ya, bahwa komunikasi yang harus dibangun adalah menggunakan komunikasi personal, ya. Jadi dari hati ke hati, tatkala kita sudah dekat dengan pejabat, pasti pejabat itu akan enggan jika tidak memberikan komunikasi. Tetapi kalau tidak kenal dengan kita, wah jangan-jangan nanti kita dipelintir-pelintir. Nah, orang selalu begitu ya. Saya pun kalau ditanya, saya bilang bukan ranah saya, jangan tanya saya, tanya ke Pak Dirut atau Pak Direksi. Saya hanya sebagai komisaris, jadi bukan ranah saya. Nah, pasti kita akan menjawab begitu. Nah, artinya apa? Tapi tatkala kita pendekatan personal, ya Pak, kami hanya untuk ini Pak, berita untuk konsumsi publik agar tidak ada fitnah-fitnah, kemudian ini, nah saya kira dia akan paham itu, sehingga dia akan menyampaikan, ya kan? Karena juga ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya, undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat publik itu memang harus terbuka menyampaikan informasi, tetapi terkadang informasi itu bisa digoreng-goreng, ya kan? Ada yang ya nanti ada yang namanya wartawan bodrek itu yang menggoreng-goreng, Pak, kalau ini saya tahu kelemahan Bapak nih, kalau Bapak enggak ini, Bapak saya naikkan ini. Nah, kadang-kadang itu oleh karena itu saya memahami karena saya punya teman banyak pejabat, baik itu menteri, gubernur, bupati, karena kadang-kadang takutnya seperti itu, bahwa begitu ada kelemahan nanti dijadikan senjata ya untuk pemerasan ya itu. Nah, namun tatkala kita menggunakan dengan pendekatan personal ataupun komunikasi informal ya, tidak formal. Kalau formal pasti nggak diterima. Kita orang biasa secara protokol pasti nggak diterima. Wah ini pasti akan nyari-nyari nih gitu. Nah ya kita bisa saja, misalkan kita tahu kegiatan bapaknya itu olahraga. Nah kita ikut olahraga di hari itu, ketemu sambil di olahraga, pasti akan juga bisa komunikasi informal. Jadi kalau secara formal nggak bisa menyampaikan, siasati dengan komunikasi informal. Yaitu saat mereka olahraga, saat mereka ngaji, kita ikut aja di situ ya, sambil kita mendekati, menyampaikan Pak gini dan sebagainya ya. Saya pun juga begitu, misalkan saya sudah 3 bulan nggak ketemu presiden nih, saya tanya nih kegiatan presiden dalam minggu ini di mana nih? Oh di sini Pak, di Bandung. Saya cegat di Bandung sana ya kan, ketemu di lapangan ya kan, baru bisa komunikasi, bisa menyampaikan. Jadi caranya dengan pendekatan personal atau komunikasi informal. Ya, iya. Saya kira itu ya, Mas ya. Iya, sedikit Prof. Ini biasanya memang ada beberapa pejabat publik yang tanda kutip lah cukup alergi pada saat ditanyakan mengenai penggunaan anggaran. Contoh adalah salah satu rekan kami ini mendapatkan katakanlah sebuah temuan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah di mana untuk pembelajaran atau pengadaan ATK hingga mencapai 10 miliar. Dalam jangka waktu satu tahun. Nah ini dianggap tidak wajar karena memang di saat
pandemi, kemudian di saat juga sekarang kondisi masyarakat seperti ini, ada penggunaan anggaran hingga 10 miliar untuk pembelian ATK. Nah ini pejabat-pejabat yang berwenang memiliki hak untuk menjawab ini sampai dengan saat ini tidak memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Nah, yang saya maksudkan adalah pada saat memang sudah tidak bisa lagi pendekatan baik itu secara informal maupun formal, ini hal apa yang bisa kita lakukan, Prof? Ya, kan mereka kan juga tidak punya ranah alur untuk memberikan ke wartawan. Jadi tatkala dia nggak mau, ya kita tidak bisa juga. Bagaimana caranya? Ya laporan ke DPRD. Kalau dia gubernur ke DPRD, agar DPRD yang bertanya. Atau data itu kasihkan ke BPKP, ya kan? BPKP atau BPK, ya kan? Biar nanti mereka yang berwenang menyelidiki. Kalau kita sebagai wartawan pasti akan menghindar, karena kita memang bukan ranah di dalam mengorek itu, gitu kan? Itu nggak akan bisa diterima juga, gitu kan? Semua saya pikir para pejabat juga takut, nanti takut dipintir-pintir kan, ngomong aja pasti takut, ya kan? Nah makanya tatkala ada itu, ya itu udah sampaikan ke DPRD, ya kan? Kalau dia bupati ya DPRD 2, ya kan? Kalau dia gubernur DPRD provinsi, ya kan? Atau tatkala kita punya dugaan itu penyimpangan, ya kasih aja ke BPKP ataupun BPK supaya apa? Supaya mereka yang akan mengusut ataupun menindaklanjuti, gitu ya. Saya kira itu Mas ya. Karena ini kalau secara teknis itu kan saya juga tidak bisa menjawab saya ini, karena itu kan pengalaman yang saya lihat ya begitu, pasti orang akan lari karena memang dianggap satu, wartawan tidak punya kewenangan secara teknis untuk mengorek-ngorek tentang itu, gitu kan. Yang kedua, kalau memang itu datanya memang itu kita punya data itu ada dugaan penyimpangan, kasih yang berwenang biar dia yang ngusut, gitu. Bisa ke polisi, bisa ke BPK, bisa ke DPR atau DPRD, ya. Saya kira itu Mas ya. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor. Ji. Oke. Matur nuwun, Pak. Siap. Oke, sudah hampir pukul 9 atau jam 21, artinya memang karena keterbatasan waktu kita harus akhiri di diskusi malam hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor ya Pak Iman yang sudah berkenan malam hari ini untuk menjadi narasumber kita. Tadi sudah memberikan banyak sekali informasi yang saya yakin akan sangat berguna untuk rekan-rekan semua yang ini. Ya apalagi mayoritas adalah mereka yang bergelut di bidang media. Dan saya juga tentunya memohon kepada Profesor apabila nanti kita ada diskusi lagi ya terkait dengan kebijakan publik dan segala macamnya, kita mengundang lagi Profesor untuk memberikan pencerahan lagi kepada kami semua ya seperti itu. Dan sekali lagi Oke, terima kasih. Oke, selamat malam, salam sehat untuk semuanya. ya, ya dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya juga. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan. Saya Yusdiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam, sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Profesor. Saya Oki Prasetya Hulu Eskom. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ongki.